Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan supaya Bapak Ibu bisa terus mengikuti apa yang kita sedang kerjakan di gereja kita di tempat ini. Yang pertama, kami berharap Bapak Ibu diberkati lewat ibadah online setiap hari Minggu, termasuk ibadah raya dan juga ibadah anak sekolah minggu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak beribadah, ikuti dengan baik dan saya percaya lewat ibadah online ini iman kita bisa bertumbuh. Dan yang kedua, setiap Jumat juga kita ada ibadah doa lewat Zoom. Karena itu kami berharap Bapak Ibu boleh download ya aplikasi Zoom di handphone saudara. Lewat peristiwa ini sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa tetap beribadah dimanapun. Lewat ibadah doa, saya percaya banyak berkat Tuhan. Kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan, sharing. Bahkan ketika Anda di jalan pun Anda bisa mengikutinya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua jemaat, ayo bersama-sama. Kami rindu memberkati saudara walaupun Anda terbatas harus di rumah. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin supaya bisa hadir di rumah Bapak Ibu lewat ibadah doa juga. Yang ketiga juga ada ibadah-ibadah komsel yang juga diadakan lewat online juga. Bapak Ibu boleh ya mengajak baik anak sekolah minggu, remaja, wilayah supaya kita juga terus terhubung satu sama lain. Dan yang keempat Bapak Ibu, setiap persembahan yang sudah kita kumpulkan, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan bagi kita. Karena kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan juga membutuhkan setiap berkat-berkat yang kita miliki. Dan saya percaya kita memberi dengan sukacita dan kita terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu supaya di tengah-tengah virus pandemi corona ini ya kita tetap diberi kemenangan, kekuatan dan kesehatan sampai nanti kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mendownload aplikasi, kurang mengerti tentang bagaimana untuk mengikuti ibadah online, Bapak Ibu dapat menghubungi kami. Kami akan dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah online dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini kita beribadah terus bersukacita dalam Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita, memuji menyembah Tuhan. Satukanlah hati kami, memuji menyembah Engkau Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Katakan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
tetap datang kepada Tuhan. Kita bawa seluruh hati kita, keluarga kita bersama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang
terus mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihatlah setiap hati kami hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang terus mengasihi-Mu, belajar mengasihi-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah hari ini. Kami percaya ada hadirat Tuhan di setiap rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Engkau hadir Tuhan. Berkati setiap ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah ini jadi karena Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Dialah Tuhan sukacita kita Bapak Ibu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kaulah sukacitaku. Amin. Haleluya. Mari katakan. Dalammu ku temukan sukacita. dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Lagi naikkan pujian ini bersama-sama. Ya. Dalammu Ku temukan sukacita. amin. Dunia Takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Haleluya. Katakan. Kau akan mendampingi tiap langkahku. Ya. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu. Janjimu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Bersukacita selama-lamanya karena Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam tema bulan ini, tema keluarga. Kita mau terus datang bersama keluarga kita melayani Tuhan. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati
setia sampai akhir. Mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita akan kembali pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu Dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Mari kita satukan hati berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang baik terus menyertai kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang selalu setia bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang hebat buat setiap kami. Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan hari ini kami kembali beribadah bersama-sama, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena kebaikan-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Dan berkati juga semua umat-Mu yang mendengarnya. Sehingga kami mendengar bukan cuma sekilas, bukan cuma Tuhan hanya mendengar semata, tetapi kami buka hati kami. Supaya hati kami menjadi hati yang sungguh-sungguh siap diberkati oleh taburan firman Tuhan. Kami bersyukur di bulan keluarga ini. Kami akan banyak bicara tentang keluarga. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi setiap keluarga. Engkau punya rencana yang besar buat setiap keluarga. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing,
Tetapi saya percaya tidak mengurangi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat rohani yang kita terima dari Tuhan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan di bulan Juni ini Bapak Ibu ditetapkan sebagai bulan keluarga oleh Gereja Bethel Indonesia. Itulah sebabnya kita akan berbicara banyak tentang keluarga. Dan sudah dimulai minggu lalu oleh Bapak Gembala kita berbicara tentang warisan iman yang otentik. Ya, warisan yang asli, warisan yang dapat dipercaya. Warisan yang sungguh-sungguh bersifat bukan cuma sementara, tetapi bisa diwariskan turun-temurun. Dan kami rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebagai hamba Tuhan, semua jemaat boleh mengikuti setiap pengajaran firman yang disampaikan lewat ibadah online ini dengan sebaik-baiknya. Supaya kita terus diberkati oleh firman Tuhan yang membawa kita kepada pertumbuhan iman, yang membawa kita kepada kedewasaan, baik rohani, karakter kita terus diperbaharui sehingga semakin seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita mengikut Yesus, tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus rindu hidup kita terus mengalami perubahan demi perubahan. Keluarga kita mengalami perubahan demi perubahan. Kita terus membangun rumah tangga, keluarga, anak-anak dengan sebaik mungkin. Karena kita tahu bahwa keluarga merupakan hal yang sangat penting di mata Tuhan dan juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema orang tua gembala yang baik dan menjadi pintu bagi anak-anaknya. Orang tua gembala yang baik dan menjadi pintu, tanda kutip ya, bagi anak-anaknya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-10. Kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan dari Yohanes 10, kita melihat bagaimana Yesus memberikan sebuah teladan kepada kita menjadi sebuah pintu bagi mereka yang tidak menemukan jalan atau bahkan sudah dalam kebuntuan dan menemukan jalan kepada terang. Pintu. Apa yang ada di bayangan saudara ketika mendengar kata pintu? Ketika kita mendengar kata pintu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita tahu pintu itu punya fungsi menjadi sarana untuk kita masuk atau keluar ke satu tempat. Kalau Anda pergi ke mall, maka Anda akan cari pintu untuk Anda bisa masuk ke mall itu. Dan kalau Anda keluar pun, Anda harus menemukan pintu untuk Anda bisa keluar dari mall atau tempat tersebut. Dan kita lihat dalam
pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus mengatakan dirinya sebagai pintu. Dan barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pada zaman dahulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para gembala biasanya akan mengarahkan domba-dombanya. Mereka akan masuk ke dalam kandang pada saat malam hari tiba, lalu menempatkan penjaga untuk berdiri di depan kandang tersebut. Dan kemudian setiap pagi, sang gembala akan memanggil domba-dombanya. Dan setiap domba yang mengenali suara sang gembala pasti akan keluar dari kandang. Penjaga kandang atau salah satu gembala yang tidur di tempat di depan pintu masuk kandang akan menjadi pintu bagi para domba itu. Dan tidak ada satupun domba yang masuk atau keluar kandang tanpa melalui sang gembala. Jadi sang gembala itu diibaratkan seperti pintu dan setiap domba yang masuk dan keluar harus melalui sang gembala tersebut. Pintu memiliki fungsi untuk memberi rasa aman. Kandang-kandang itu dibuatkan pintu supaya ketika domba-domba itu masuk di kandang dan pintu ini ditutup, ada rasa aman, menjaga dari rasa bahaya. Dan demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan kehidupan kita sebagai orang tua. Kita orang tua adalah gembala bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Yang menggembalakan mereka, menuntun mereka, menunjukkan pintu kemana mereka akan masuk dan memastikan bahwa pintu di mana mereka masuk itu adalah pintu yang aman. Bagaimana supaya kita sebagai orang tua bisa berfungsi dengan baik sebagai pintu bagi anak-anak kita. Menjaga mereka sehingga seperti firman Tuhan katakan, kita adalah gembala yang baik yang akan menjaga dan memastikan setiap anak-anak kita melalui lewat daripada pintu yang benar sehingga mereka tidak tersesat, sehingga mereka tidak salah arah, sehingga mereka tidak diterkam binatang buas, tapi mereka sungguh-sungguh aman dalam penjagaan, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan kita sebagai orang tua. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana saya dan saudara menjadi gembala yang baik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Yang pertama, kita dapat menjadi pintu menjaga anak-anak kita, keluarga kita dengan doa-doa kita. Tantangan yang dihadapi oleh anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu, zaman now itu bukanlah hal yang mudah. Coba perhatikan, mereka terkonek dengan media sosial, mereka terkonek dengan banyak hal. Berita-berita yang menakutkan, kabar-kabar hoax. Ada bully yang mereka juga bisa alami lewat media sosial. Gangguan-gangguan secara fisik pun, baik juga secara mental dialami oleh anak-anak kita zaman sekarang. Melihat situasi yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab untuk menjaga mereka. Mereka butuh bantuan daripada kita orang tua. Jangan biarkan anak-anak bertumbuh begitu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita harus menjadi pintu bagi mereka, menjaga mereka. Lewat apa? Lewat doa dan seruan kita kepada Tuhan. Kalau Anda perhatikan di Alkitab, ada seorang Ayub yang sangat saleh, takut akan Tuhan. Dan tahukah saudara, sebagai seorang ayah, orang tua, Ayub bertanggung jawab. Dia bahkan membawa anak-anaknya dalam doa-doanya. Ketika anaknya selesai berpesta, dia berdoa. Jangan-jangan anakku berbuat salah. Dia mendoakan anak-anaknya. Dengan apa? Kesungguhan. Dengan keseriusan. Bukan cuma sekedar Bapak Ibu, bukan cuma ya kita sebut namanya, tapi memang sungguh-sungguh. Kita doakan mereka untuk apa? Dilindungi dari gangguan fisik. Terproteksi dari bahaya-bahaya. Lihat perkelahian. Kita bisa lihat anak-anak di sekolah bisa berkelahi, bisa ribut.
kecelakaan, penculikan, pelecehan. Nah ini yang paling banyak nih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak anak-anak yang dilecehkan. Dan survei membuktikan yang melecehkan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan mereka. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berdoa karena apa? Kita sangat terbatas untuk menjaga mereka secara fisik. Kita tidak selalu bisa 24 jam sehari melihat mereka, menuntun mereka. Mereka di sekolah kita nggak tahu pergaulannya seperti apa. Karena itu kita berdoa supaya Tuhan melindungi dan menjagai mereka. Doakan agar sekolah di mana anak-anak kita belajar. Guru-guru yang mengajar mereka, bahkan guru-guru sekolah minggu doakan supaya apa? Mereka diberikan hikmat. Untuk apa? Bisa membekali, mengajar anak-anak kita. Apakah Bapak Ibu berdoa untuk guru-guru di sekolah yang mengajar anak-anak saudara? Ataukah karena kita sudah membayar uang sekolah dan kita berpikir urusan sudah selesai. Yang penting saya punya kewajiban uang sekolah tepat waktu dan silahkan anak saya diajar oleh guru. Tapi pernahkah kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di gereja kita? Yang selalu berpikir bagaimana memberi makanan rohani yang baik. Supaya apa? Supaya ada hikmat Tuhan juga buat mereka. Sehingga kebutuhan spiritual anak kita dapat terpenuhi dengan baik. Kita tidak mau anak-anak kita bukan cuma sekedar pintar secara intelektual, knowledge. Tetapi mereka harus punya kepintaran karakter, kecerdasan emosional, kecerdasan rohani. Itulah sebabnya berdoa untuk gereja kita, untuk guru-guru sekolah minggu, pelayan anak. Sehingga karakter mereka dapat bertumbuh dengan baik, kerohanian mereka dapat bertumbuh dengan baik. Berdoa juga untuk lingkungan anak-anak kita bertumbuh. Teman-teman, dengan siapa anak-anak kita bergaul. Karena apa? Ada banyak anak-anak rusak Bapak Ibu karena apa? Pergaulan teman-teman dekatnya. Dan salah satu yang menentukan faktor ya yang sangat mempengaruhi seorang anak adalah sahabat-sahabatnya. Ya, itulah sebabnya apalagi anak-anak kita mulai bertumbuh jadi ABG, ya, anak-anak remaja, orang-orang yang di sekitar mereka itu sangat menentukan. Itu bisa menjadi pintu. Itu bisa menjadi ya memberi pengaruh yang besar. Fashion mereka, baju yang digunakan, topi, alat kosmetik, itu bisa sangat mempengaruhi. Karena itulah kita harus berdoa supaya orang-orang yang bersama dengan anak-anak kita pun adalah orang-orang yang bisa mendukung, menjaga pertumbuhan karakter daripada anak-anak kita. Setiap orang tua belajarlah untuk mengenali siapa sahabat-sahabat daripada anak-anak kita. Ada seorang yang bernama Agustinus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang bapak gereja. Dia lahir di Afrika Utara tahun 354. Ia dibesarkan oleh seorang ibu yang bernama Monica. Ibu Monica seorang Katolik, seorang percaya yang saleh. Sementara ayahnya, Patricius adalah seorang kafir, tidak mengenal Tuhan. Tapi lewat pergumulan dan doa daripada istrinya Monica, akhirnya papanya Patricius, Papa Agustinus itu bisa mengenal Tuhan. Bagaimana dengan Agustinus? Agustinus bertumbuh Bapak Ibu, ya, memilih menjadi penganut aliran Manichaeisme, yaitu aliran yang menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme, sangat mengagungkan otak, berpikir secara rasional. Karena memang Agustinus ini senang dengan pelajaran-pelajaran filsafat dan dia juga orang yang sangat cerdas, sangat pintar. Dan ketika dia bertumbuh makin besar, ibunya selalu mendorong dia untuk baca Alkitab. Tetapi dia tidak pernah mendengarkannya. Karena bagi dia, soal Yesus, soal agama, itu pelajaran yang sangat sederhana. Tidak menarik. Dan sampai akhirnya dia bertumbuh besar. Dan dia ada di kota Milan. Dan pada waktu itu dia mendapatkan satu pekerjaan yang sangat baik.
Dia menjadi seorang yang sangat pintar, sangat cerdas. Tetapi dia mengalami kekosongan dalam hidupnya. Satu ketika dia lihat seorang anak memindahkan air laut ke satu pasir yang digali, lobang. Dan Agustinus bertanya kepada anak itu, apa yang kamu lakukan? Dan dia berkata mencoba memindahkan air laut ini ke dalam lobang pasir yang dibuat anak kecil itu. Dan dia berkata, mana bisa? Mana mungkin? Dan tiba-tiba anak kecil itu seperti berkata kepada Agustinus, sama, bagaimana otak kamu yang kecil bisa memikirkan Allah yang besar. Dan akhirnya pada 24 April 387 Agustinus dipermandikan. Dia mengalami kelahiran baru. Dan dia akhirnya pulang ke Afrika Bapak Ibu. Dia jual semua harta miliknya. Dia bagikan kepada orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang susah. Dan ada begitu banyak khotbah-khotbah yang terkenal ditulis dalam buku pengajaran daripada Agustinus. Seorang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi karena doa seorang ibu yang terus menerus berdoa bagi anaknya, terus menerus siang malam berdoa dan berdoa. Maka Agustinus yang tadinya tidak percaya kepada Yesus menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ini hal yang serius Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Doakan anak-anak kita. Sungguh-sungguh doakan. Nangis di bawah kaki Tuhan. Bawa nama mereka. Karena apa? Sebagai gembala. Orang tua sebagai gembala yang menggembalakan anak-anaknya. Kita menggembalakan lewat doa-doa kita. Ingat Bapak Ibu. Anda adalah gembala bagi keluarga Anda. Bagi anak-anak Anda. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pintu, penjaga yang melindungi, menggembalakan keluarga kita. Dengan menanamkan standar dan nilai-nilai di dalam keluarga. Dalam Yosua 4:24 ayat 15, ya, Yosua sangat sadar bahwa sebagai pemimpin bangsa Israel dia harus memastikan semua umat mengikuti standar dan ketetapan Tuhan. Dan sebagai pemimpin dalam keluarga pun dia menetapkan standar dan arah. Kemana keluarga itu akan diarahkan, dituntun. Karena itu ia berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, ini sebuah arah Bapak Ibu. Ini sebuah ketetapan, sebuah keputusan. Dan seisi rumahku, lihat Bapak Ibu. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya dan saudara sebagai orang tua harus membangun nilai-nilai yang dihidupi di tengah-tengah keluarga kita. Kita membuat sebuah filter, saringan. Sehingga apa? Lewat nilai itu menjadi filter, itu menjadi saringan yang melindungi keluarga kita dari berbagai pengaruh negatif di dunia ini. Dengan cara apa? Mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan dan nasihat Tuhan. Lihat Bapak Ibu, dari kecil anak-anak kita sudah sangat akrab dengan teknologi. Mereka melihat banyak hal, mereka mendengar banyak hal. Dan mau tidak mau, anak-anak di sekolah sekarang belajar lewat online. Mereka harus punya gadget. Mereka harus memiliki Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akses internet. Dan mereka ada di dunia yang tanpa batas. Hal yang buruk. Kita kadang-kadang orang tua ketinggalan. Coba ya tanya anak-anak kita, siapa YouTuber paling banyak followersnya? Mereka bisa tahu. Kita bingung, dia sebutin namanya siapapun itu kita nggak tahu. Tapi mereka bisa tahu. Karena apa? Mereka ada di dunia yang informasinya sangat cepat hari-hari ini. Nah, bagaimana supaya pengaruh-pengaruh dunia negatif ini tidak menguasai hidup mereka? Kita harus memberikan nilai rohani, nilai-nilai yang baik menjadi filter yang menyaring. Kita tidak perlu takut ketika nilai itu ada dalam kehidupan anak-anak kita.
Kebenaran firman Tuhan coba kita sampaikan. Dengan sengaja Bapak Ibu, itulah sebabnya selalu diarahkan. Bapak Ibu bahkan dalam ibadah online anak-anak pun dampingi anak-anak saudara. Itu bukan seperti nonton film Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi sedang beribadah. Perlu orang tua ada di sana supaya apa? Bisa kasih tahu apa yang firman Tuhan ajarkan. Menjelaskan kepada mereka kenapa firman Tuhan mengatakan demikian. Kenapa ini bisa, kenapa ini enggak bisa. Ini manfaatnya apa, ini gunanya apa. Kalau kamu tidak lakukan apa yang akan terjadi. Ada aturan-aturan di masyarakat yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Itu nilai. Kalau orang memberikan sesuatu, ucapkan terima kasih, itu nilai. Itulah sebabnya sediakan waktu. Sediakan waktu. Sediakan waktu. Sekarang kan kita punya banyak waktu di rumah ya. Karena itu kita punya banyak waktu yang cukup banyak, punya waktu yang cukup banyak. Bicaralah ya kepada anak-anak kita. Saya sendiri ya harus memberikan waktu yang cukup untuk anak-anak. Ya, karena mamanya masih ada di Penang, jadi saya harus bersama anak-anak. Terus terang gak mudah Bapak Ibu. Harus berulang-ulang. Nah, saya tahu firman Tuhan, saya ingat firman Tuhan. Mengajarkannya berulang-ulang. Kita kadang-kadang stres ya orang tua ya. Papa, mama, udah berapa kali saya kasih tahu kamu? Sudah berapa kali? Ya itulah tugas kita, berulang-ulang. Artinya apa? Lebih dari satu kali, terus menerus. Ya, jangan putus asa sebagai orang tua Bapak Ibu. Jangan menyerah sebagai orang tua. Untuk apa? Menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Dan yang terpenting perhatikan nih. Kita pun sebagai orang tua harus menghidupi apa yang kita ajarkan. Kalau kita bilang jangan main handphone terus, ya, jangan kita main handphone terus. Ya, jangan nonton yang sia-sia, kita nontonnya sinetron terus. Ya, dari stasiun TV yang satu ke stasiun yang lain, dari film yang satu, judul yang lain ke judul yang satu. Kita tidak bisa jadi teladan. Karena keteladanan jauh lebih kuat berbicara daripada apa yang kita ajarkan, nasihat-nasihat yang kita berikan. Anak-anak butuh apa? Teladan, butuh contoh. Butuh contoh, karena itu enggak mudah jadi orang tua Bapak Ibu. Saya dan saudara menjadi apa? Contoh yang mereka lihat. Bayangkan setiap hari mereka melihat kita, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita menghargai orang, bagaimana menghargai suami, apa yang Anda perlakukan kepada istri saudara. Semua menjadi contoh yang sangat mudah dilihat oleh anak-anak kita, dan sehari-hari itu menjadi nilai-nilai yang tanpa kita sadari tertransfer dalam kehidupan anak-anak kita. Karena itu sebagai orang tua kita harus menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan anak-anak kita. Tanamkan Bapak Ibu nilai-nilai yang benar buat anak-anak kita. Pakai waktu saudara dengan baik. Jangan gantikan dengan apapun. Anda tidak bisa menukarkan dengan fasilitas, dengan mainan, dengan duit, dengan kesenangan. Tapi biarlah saudara menanamkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan anak-anak terlebih lewat keteladanan. Dan yang ketiga, lewat disiplin berdasarkan kasih. Ya, untuk membentuk karakter daripada anak-anak kita. Disiplin dan kasih yang ditanamkan untuk membentuk karakter anak-anak kita. Amsal 13 ayat 24 berkata begini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Amsal 23, 13-14 juga mengatakan, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Tadi tongkat, sekarang rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Dari firman Tuhan ini jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa sebagai orang tua kita harus bisa mendisiplinkan anak-anak kita. Saya beberapa kali mendengar orang tua ya, ketika anaknya yang masih kecil melakukan hal yang salah,
Terus orang tuanya bilang, udahlah ntar juga dia kalau udah besar ngerti. Bukan begitu cara mendidik anak yang benar Bapak Ibu. Dinasehati, ditegur. Ya. Kasih pendisiplinan kalau mereka memang salah. Sehingga mereka tahu bahwa itu tidak baik. Dan mereka tidak akan ulangi. Bahkan mereka pun ulangi. Lakukan lagi pendisiplinan. Tetapi lihat, pendisiplinan dan juga dengan kasih. Harus dilakukan secara apa? Seimbang. Melalui pengajaran dan keteladanan. Harus seimbang. Melalui disiplin dan kasih harus seimbang. Disiplin tanpa kasih justru menghasilkan anak-anak yang terluka. Ya, jadi kalau kita disiplinnya saudara-saudara otoriter, dikit-dikit marah. Ya marah dikit-dikit aja Bapak Ibu ya, jangan dikit-dikit marah. Ya. Anak kita bisa terluka. Padahal firman Tuhan bilang jangan mendatangkan apa? Amarah buat anak-anak kita. Jangan membuat mereka terluka. Gambar diri mereka bisa jadi rusak. Dan bahkan membuat mereka apa? Bisa jauh dari Tuhan. Karena mereka lihat figur bapak, orang tua yang apa? Yang kasar. Sulit bagi mereka untuk dekat kepada Tuhan. Tapi pun sebaliknya kasih sayang yang berlebihan tanpa disiplin. Ini juga berbahaya Bapak Ibu. Menghasilkan anak yang tidak tangguh. Manja, kurang tekun, tidak bisa mandiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang tua yang bisa menyeimbangkan antara disiplin dan kasih. Kita mendisiplin mereka, Anda harus ingat justru karena kita mengasihi mereka. Seorang profesor yang bernama Gregory Slayton, mantan duta besar Amerika Serikat, seorang pendiri dari Family First juga, ya pelayanan keluarga Bapak Ibu, menekankan pentingnya setiap orang tua melakukan prinsip 1:10. Apa artinya? Untuk setiap satu tindakan atau kata-kata pendisiplinan diperlukan 10 pujian yang tulus untuk memulihkannya. Saya ulangi, prinsip 1:10. Ketika Anda mendisiplin seorang anak Bapak Ibu, 1 kali maka Anda butuh 10 kali kata-kata pujian ya yang tulus tentunya untuk memulihkan anak-anak kita. Ketika saya marah dengan Joan, dengan Josephine, maka saya pun harus mengambil waktu untuk bicara kepada mereka. Untuk apa? Memberikan kepada mereka pujian yang tulus ketika mereka menunjukkan perubahan. Ya, karena itu kata-kata kita dijaga. Kadang orang tua ya, orang nyuruh anak masuk rumah aja udah kata-katanya kasar. Coba. Masuk rumah. Tadi ambil setan loh, jadi setan loh. Gitu, coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Padahal apa? Nyuruh masuk rumah. Udah setan pun dibawa-bawa. Ya. Kata-kata yang baik itu perlu buat anak-anak kita. Kata-kata yang menguatkan, memulihkan hidup mereka. Terapkan disiplin saat anak kita melanggar aturan yang sudah disepakati. Perhatikan, saudara belajarlah buat di keluarga kesepakatan-kesepakatan. Dengan anak-anak, apalagi anak udah remaja, itu bisa dibuat kesepakatan. Ya, kalau kamu melakukan ini konsekuensinya. Kalau kamu taat, ini yang kamu dapatkan. Ya, disepakati berapa lama bisa bermain apa? Game contohnya. Walaupun penerapannya nggak mudah loh. Ya, istri saya tulis di kulkas tuh, Joan megang handphone jam sekian. Josephine megang handphone jam sekian. Anak itu lebih pintar. Kita lupa kadang-kadang dia main terus. Pas pas jamnya dia mau main, dia ingatin kita, Pi, nih jamnya nih, ya saya main handphone nih. Ternyata apa? Dia sudah main handphone. Gak mudah memang, tapi harus ada aturannya. Cobalah buat daripada gak ada aturannya, coba Anda main bulu tangkis, gak pakai aturan, gak pakai garis, gak pakai net, coba. Capek kan? Mana keluarnya, mana skornya kita gak bisa tahu. Tapi kalau ada aturan disepakati, suami istri buat aturan, di keluarga buat aturan, tentukan disiplin yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan juga usia anak kita. Ya. Jelas tadi ya bahwa Amsal pun mengatakan kepada kita supaya ya kita memakai tongkat untuk mendisiplin anak-anak kita. Tetapi ada aturan yang jelas.
Tetapi sebaliknya, kalau dia berprestasi, ya, dia melakukan sesuatu yang diharapkan, dia cuci piring, kita nggak suruh, ya, jangan bilang, ya baru cuci piring, Bapak dulu sampai ngepel, 2 lantai, 3 lantai, jangan begitu Bapak Ibu, anak kita bisa stres, walaupun kadang-kadang cuci piringnya apa, sabunnya masih ada di piring, sendoknya kadang-kadang masih kotor, tapi nggak apa-apa. Justru apa? Berikan pujian, dia sudah punya inisiatif. Dr. James Dobson, pendiri pelayanan keluarga internasional Focus on the Family mengatakan demikian. Bahwa tujuan disiplin anak ialah agar mereka dapat belajar bagaimana cara hidup bertanggung jawab. Ingat, tujuan disiplin bukan dengan kebencian. Makanya sebagai orang tua pun saudara harus punya gambar diri yang pulih. Jangan punya kepahitan sama orang tua. Kalau Anda punya kepahitan sama orang tua, maka Anda akan cenderung apa? Juga mengalirkan kepahitan kepada anak. Disiplinnya cenderung penuh dengan apa? Emosi yang melukai anak-anak. Ya. Jadi disiplin, cara mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup bertanggung jawab. Dr. Dobson juga mengemukakan beberapa hal berkaitan dengan cara mendisiplin anak sebagai berikut. Perhatikan ini. Mengembangkan rasa hormat dalam diri anak terhadap guru dan orang tuanya sendiri. Ya, rasa hormat itu harus dikembangkan, ditumbuhkan melalui komunikasi yang akrab. Karena itu jangan biarkan anak-anak kita cuma komunikasi dengan apa? Televisi. Ya, Upin Ipin, tiap hari dia ketemu Upin Ipin. Ya, tayangan lagi itu Tom and Jerry dan banyak tayangan yang lain. Ya, tapi komunikasi yang akrab. Setiap hari harus ada komunikasi yang akrab dengan anak-anak. Dikembangkan, dipelihara dengan menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan anak. Anak-anak sekarang banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu. Makanya jadi orang tua sekarang harus terus belajar. Ya, harus pintar jadi orang tua sekarang. Dulu saya belajar pembagian. Ya, yang sulit-sulit tuh, akar-akar lah. Itu SMP, sekarang anak saya kelas 3. Aduh, belajarnya susah-susah banget. Ya. Dan akhirnya saya harus belajar juga. Ya, saya dengan istri komunikasi, ini maksudnya apa? Ini seperti apa? Dan begitu anak belajar mengenal otoritas dengan benar dan tepat. Dengan demikian anak akan tahu, oh ini otoritasnya, ini orang tua, ini guru saya. Mereka bisa menghargai. Memberi hukuman atas tindakan, atas tingkah lakunya dengan jelas. Ya, memberikan hukuman atas tingkah laku yang jelas-jelas memberontak maksud saya. Atau menentang guru dan orang tua. Melawan aturan yang sudah ditegakkan, yang sudah ditetapkan, yang sudah disetujui sebelumnya. Orang tua harus menjelaskan mengapa ia melakukannya. Dan jangan dilakukan lagi. Sehingga anak terus menerus. Ini bukan sebuah proses bim salah bim Bapak Ibu. Proses ya magic bukan, yang langsung terjadi perubahan bukan. Tapi ya Anda harus dengan sabar melakukannya. Saya tahu bagaimana orang tua saya punya kesabaran. Ya, waktu ya adik saya ya, dalam masa pertumbuhannya pernah menjadi orang yang nakal, tetapi sabar, terus menerus mengarahkan, terus menerus menuntun. Bahkan adik saya berkata, saya punya orang tua, bahkan ketika saya lemah, ketika saya jatuh, ketika saya gagal, tetap mendampingi, mendorong, sehingga dia tetap bisa setia terus melayani Tuhan. Karena apa? Karena ada orang tua yang dengan kasih dan juga disiplin yang seimbang tentunya. Sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh dengan baik. Jangan berikan sogokan kepada anak berupa benda atau hadiah agar ia berlaku tertib. Hal ini dapat menumbuhkan akar materialisme. Ya. Seringnya kita orang tua ya, supaya anak mau melakukan sesuatu kasih sogokan, ya, kasih suntikan. Ya, ini ternyata berbahaya. Karena apa? Ini akan menumbuhkan ya mentalitas materialisme dalam kehidupan anak-anak kita. Dan bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita juga sekarang mungkin menghadapi anak-anak yang mulai bertumbuh ya, masuk remaja. Ya, tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya anak-anak yang bertumbuh ya, remaja, pendisiplinannya dapat dilakukan dengan dialog, tidak sama lagi seperti anak-anak yang masih kecil.
Kita harus sering berbicara dengan anak-anak sebelum ada pendisiplinan. Kita membuka kesempatan komunikasi yang luas dengan anak-anak sehingga mereka bisa bebas mengutarakan dirinya kepada kita. Jangan kalau anak-anak sudah mulai berbicara kepada kita, kita langsung keluar tanduknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita langsung marah. Tidak. Ya, tapi dengar mereka, terbuka dengan mereka. Anak-anak remaja cenderung responsif terhadap upaya untuk menjangkaunya melalui dialog. Ya, sebab mereka merasa adanya penghargaan. Komunikasi antara anak dan orang tua sangat dipengaruhi oleh adanya keterbukaan di antara mereka. Senang ya kalau anak-anak bertumbuh remaja, setiap apa yang terjadi mereka bisa sampaikan kepada kita. Wow, itu sebuah hal yang menyenangkan saudara. Ya, jadi teman buat anak. Mereka cerita tentang A, B, C, temannya bicara begini. Mungkin ada orang mulai tertarik dengan mereka, mereka bisa sharing kepada kita. Dan kita jangan langsung ya dengan apa? Emosi, marah, tapi mendengar, terbuka, karena mereka akan sangat senang. Karena kalau mereka tidak menemukan itu kepada kita, dalam diri kita, mereka akan mencari ke tempat lain. Teman-teman mereka bisa menjadi informasi, memberi informasi yang keliru dalam hidup mereka. Ya, sehingga mereka nyaman dekat dengan kita sebagai orang tua. Ya, dengan sanksi. Sanksi adalah memberikan konsekuensi, adalah konsekuensi perbuatannya, disiplin tentu seperti katakan tadi. Ketika anak melanggar aturan, ya, bisa dengan tidak memberi uang jajan, ya, melarang bermain game kesukaannya, apa yang dia suka dan bentuk-bentuk lainnya. Tentu berbeda-beda setiap keluarga, Anda tahu bagaimana anak Anda, tetapi bagaimana kita terus belajar ya memberikan disiplin kepada mereka. Disiplin yang sudah disepakati oleh orang tua, ayah dan ibu. Sehingga ketika ayah mendisiplin, jangan ibu memberi kelonggaran. Ini berbahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika ibu mendisiplin, ayah justru memberi jajan. Akhirnya dia tahu dan dia bisa manfaatkan ayahnya, dia manipulasi. Kita buat aturan bersama, anak bisa diminta masukan juga kalau dia sudah mulai besar. Ya, tetapi selalu katakan keputusan terakhir ada pada orang tua, ada pada otoritas. Dan jangan pernah mendelegasikan otoritas mendisiplin kepada orang lain. Jangan pernah. Meskipun itu orang tua kita sebagai pemimpin, kita harus belajar untuk apa? Mendisiplinkan mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik. Dan kita menjadi pintu. Akses mereka bisa masuk, mereka bisa keluar di jalan yang benar, di jalan yang tepat. Dan membawa mereka kepada kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh melakukannya dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan melihat bahwa satu generasi, satu keturunan yang kita akan bentuk adalah keturunan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dalam firman Tuhan Ibrani juga dikatakan, anak yang kukasihi kuhajar dan kutegur. Itu merupakan hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Perhatikan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Bagaimana anak kita bisa mendengar nasihat kalau kita gak pernah kasih nasihat? Bagaimana anak kita bisa menerima didikan kalau kita gak pernah mengajar mereka? Supaya mereka jadi bijak di masa depan mereka, kita harus jadi orang tua yang bisa memberi nasihat, mendidik mereka dengan baik, mendisiplinkan dan juga menyatakan kasih kepada mereka. 3 hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membantu kita untuk menggembalakan anak-anak kita. Kita menjadi gembala yang baik. Anak-anak kita bisa mendengar kita sebagai gembala yang baik. Suara kita mereka kenal. Karena dia tahu bahwa kita adalah orang tua yang menggembalakan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Mari Bapak Ibu mulai praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan disampaikan dalam bulan keluarga ini sangat praktikal, sangat praktis, mudah dilakukan. Tapi butuh komitmen untuk melakukannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
bersama keluargaku melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan keluarga ini harapkanlah Tuhan mengerjakan pemulihan demi pemulihan di tengah keluarga kita. Dan hari ini kita mendengar firman Tuhan. Sebagai orang tua kita harus menjadi gembala yang baik, menjadi pintu masuk dan keluar. Lewat hidup kita, anak-anak kita bisa masuk dan mengenal Tuhan. Lewat hidup kita, anak-anak kita bisa keluar menjadi berkat. Biarlah setiap kita sebagai orang tua gembalakan anak-anak kita. Semua kita gembala bagi keluarga, bagi anak-anak. Lewat doa-doa kita, doakan anak saudara dengan sungguh-sungguh. Dunia ini sangat jahat saudara. Pengaruh-pengaruh dunia berusaha mengambil anak-anak kita, menghancurkan masa depan mereka. Itulah sebabnya ada satu peperangan yang kita kerjakan lewat doa-doa kita, supaya anak-anak kita terus dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Gembalakan lewat apa? Nilai-nilai yang bisa kita ajarkan, kita teladankan, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya nilai-nilai yang berbeda, nilai-nilai yang unggul, nilai kebenaran, nilai yang abadi, nilai yang kuat, yang hidup karena kebenaran itu hidup. Sehingga tidak terseret oleh dunia ini. Mereka punya filter. Apa saja bisa mereka lihat. Mungkin apa saja bisa mereka dengar. Tapi filter nilai-nilai kebenaran itu menjadi sebuah saringan yang begitu kuat. Dan mereka tidak menjadi rusak. Tidak terkontaminasi. Tidak tercemari oleh apa yang ada di dunia ini. Dan lewat disiplin dan juga kasih dari orang tua. Mari didik anak-anak dengan teguran, nasihat. Bahkan dikatakan dengan tongkat pendisiplinan. Karena kita mengasihi mereka. Karena kita mencintai mereka. Sebelum kita kehilangan mereka, biar kita selamatkan mereka. Gembalakan mereka. Sebagai domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Mungkin Anda sedang bergumul dengan anak remaja, teens yang mulai bertumbuh. Dan mereka mulai punya prinsip, mereka mungkin mulai menunjukkan pemberontakan. Tetapi dengar orang-orang tua. Biarlah seperti Bapa mengasihi engkau, kau bisa mengasihi anak-anakmu. Kau bisa berkomunikasi dengan mereka, kau bisa terbuka dengan mereka. Tuhan tolong kita. Minta ampun di hadapan Tuhan kalau selama ini kita abaikan anak-anak kita. Kita hanya asik sibuk dengan diri kita. Kita tidak kasih waktu yang cukup buat mereka. Untuk mendengar mereka, berbicara dengan mereka. Kita mencoba memanipulasi dengan mengganti banyak hal. Dengan fasilitas dan banyak hal yang lain. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita. Izinkan saya berdoa saudara. Peluk anak-anak saudara. Mari orang tua, ayah ibu peluk anak-anak saudara. Peluk mereka. Peluk mereka. Ya, peluk mereka. Kasih mereka. Biar Tuhan melawat saudara di rumah. Pada hari ini Bapa hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah ini, menyaksikan tayangan ini dalam nama Yesus. Tuhan ampuni kami orang tua kalau kami tidak berfungsi sebagai gembala yang baik. Karena kami tahu ada
binatang-binatang buas, ada serigala, ada hal yang menakutkan di luar sana yang bisa mengancam nyawa anak-anak kami, mengancam hidup mereka, masa depan mereka. Tapi kadang-kadang kami lalai untuk menjaga mereka. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong orang-orang tua supaya berfungsi dengan baik. Mereka menjadi pintu di mana anak-anak mendapat kesempatan untuk mengenal Tuhan, di mana anak-anak bisa masuk lebih dalam untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus, berkati orang tua yang tidak berfungsi selama ini dengan baik. Ampuni kami. Biar ada pemulihan di tengah-tengah keluarga. Biar kami bisa menjadi orang tua yang menyatakan disiplin tapi juga menyatakan kasih dengan baik kepada anak-anak kami. Ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul Tuhan. Tuhan tolong mereka. Baik hubungan suami istri, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup tolong. Karena Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Dan kami rindu bersama keluarga, kami memuliakan Tuhan, kami melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan diberkati sama-sama, katakan amin. Mari kita ucapkan ayat hafalan kita Bapak Ibu. Dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Mari kita angkat tangan kita ucapkan komitmen kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan bangsa. Amin. Bapak, terima kasih untuk pimpinanmu dalam kebaktian kami hari ini. Kami percaya firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yoel ya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya Kau sendiri yang berkat lebih heran lagi untuk Yoel ya Tuhan dan keluarganya, khususnya Jun yang masih di Pineng ya Tuhan dalam masa pengobatan. Dan Kau sendiri yang jaga dan lindungi dia, Kau sertai dia Tuhan sehingga penyembuhan menjadi bagian dari Jun. Terima kasih Bapak. Bapak Surgawi, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan persepuluhan melalui rekening-rekening yang telah ditetapkan ya Tuhan, dan persembahan-persembahan yang mereka kirimkan, Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Biar Kau tambahkan dengan berlipat-lipat Tuhan segala sesuatu yang mereka persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri seluruh rangkaian acara kebaktian ini. Dan Kau sendiri pimpin dan sertai anak-anak-Mu yang ada di rumah dimanapun kami berada. Kami percaya Kau sendiri Allah yang maha besar, Kau sendiri Allah yang maha dahsyat, Kau sendiri yang Allah yang akan memimpin dan membimbing anak-anak-Mu, membentengi kami semua dengan kuasa-Mu itu. Sehingga segala sakit penyakit jauh dari kami, segala virus-virus corona tidak bisa mengambil kami, karena Kau sendiri yang membentengi. Untuk itu saudaraku kasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Turunlah atasmu semua berkat dan anugerah yang melimpah yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus akan selalu memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus menyebut kita di awan-awan. Kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, inilah
kita selesai Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.